akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang padaku. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tapi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita mau katakan kolam dan. Thank you.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita yang jadi epistel minggu ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, siapa yang bangga sama Tuhan Yesus? Iya, semuanya pasti kita bangga ya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau kita sudah bangga sama Tuhan Yesus, jadilah berkat untuk orang-orang di sekitar kita supaya kita boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita menyanyikan lagu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. yang menderita sengsara di bawah pemerintahan
pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi seperti Abraham dan Tuhan Yesus yang mau taat sama perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga diminta supaya kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus dan taat kepada orang tua kita. Kita mau aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi T-A-A-T, taat. Shalom adik-adik. Iya, saatnya kita sekarang diisi untuk firman Tuhan. Persiapkan Alkitabmu dan hatimu saat ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari, buat waktu yang Engkau sediakan bagi kami dan Engkau berkati. Terima kasih juga pada hari ini di mana sudah Tuhan perkenankan kami masih sehat-sehat dan bisa mendengarkan di rumah masing-masing cerita tentang Tuhan Yesus dan juga ibadah sekolah minggu. Walaupun masih di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan beserta kami. Inilah kami Tuhan, buka hati dan telinga kami dan juga penglihatan kami untuk dapat melihat, mendengar, bahkan menyimpannya untuk dapat kami lakukan. Terima kasih Yesus, di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini berkata dalam Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Adik-adik bisa baca sejenak ya, dan juga menyaksikan penuntun gambar-gambar Alkitab pada saat ini. Mari adik-adik kita lihat.
Baik adik-adik, saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Beginilah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam nats ini dapat kita lihat maknanya bagaimana ketaatan Abraham setelah perintah Allah ini, adik-adik. Dia melakukannya. Itulah tadi gambar tersebut. Ketaatan Abraham dapat kita simpulkan mempunyai makna bahwa ketaatan adalah sebuah perjalanan panjang dalam menggapai janji Tuhan. Dan nyata dalam kehidupan seorang Abraham ketika ia memutuskan untuk ikut kehendak Tuhan, keluar dari kaum keluarganya dan berjuang dalam menggapai penggenapan janji Tuhan yang telah diberitahukan kepadanya. Bayangkan adik-adik sejenak ya, bagaimana kisah dulu, bagaimana Abraham dan seluruh keluarga besarnya itu keluar dari Ur Kasdim dan melakukan perjalanan yang panjang. Jaraknya sangat jauh, ada kira-kira 1100 km untuk menuju ke Haran. Yang pada saat itu Abraham belum tahu ya ke daerah mana. Ternyata sampainya ke tanah Kanaan. Tapi ketaatan Abraham itu yang perlu kita contoh. Bagaimana dia mau pergi meninggalkan tanah tersebut, daerah leluhurnya, yang pada saat itu daerah tersebut sudah termasuk maju adik-adik karena ada perpustakaan yang besar. Barangkali pada saat itu kalau sudah ada perpustakaan berarti pengetahuannya sudah semakin maju. Tetapi pada saat itu proses yang panjang itu bukan tidak mungkin agar Abraham sangat berjuang sekuat tenaga supaya juga keluarganya ya, yang pada saat itu daerah tersebut dan kaum keluarganya adik-adik masih membuat penyembahan berhala ya, banyak penyembahan berhalanya. Jadi sangat sulit, tetapi Allah memanggilnya untuk supaya pindah dari daerah tersebut, memilih jalan hidupnya, dan untuk memisahkan diri dari berhala yang terjadi di tengah-tengah kaum keluarganya. Itu tidak mudah adik-adik ya, sangat sulit. Tetapi di situ dapat kita lihat bagaimana ketaatan Abraham. Abraham dulu namanya Abram ya adik-adik, dan Sarah istrinya dulu namanya Sarai. Artinya Abram itu adalah yang dimuliakan. Abi, yang dimuliakan. Itulah artinya. Kemudian adik-adik dalam firman Tuhan ini bagaimana kita melihat ketaatan itu berdampak pada sesuatu yang baik yang akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan Abraham dan pada saat ini bagi kita sesungguhnya. Sebab ia janjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa seseorang yang taat juga tidak akan mengalami pergumulan adik-adik atau persoalan. Justru semakin taat, semakin banyak pergumulan yang akan dihadapin. Nah, disitulah
kita diuji apakah kita taat atau tidak. Tetapi ingatlah, bersama dengan Tuhan di apapun itu, bahkan di dalam masa kesukaran sekalipun, akan tetap dapat penggenapan bantuan pertolongan dari Tuhan bila kita tetap taat. Ketiga, gambaran tersebut, ketaatan bagi Abraham itu dan juga bagi kita dalam konteks ini berarti keberanian dalam mempercayakan masa depan yang tidak ketahui apa yang akan terjadi di depan hari kemudian. Tetapi yakinlah bahwa kebaikan, kesetiaan nyata bagi Tuhan, bagi hidup kita diberikan. Jadi kesimpulannya adik-adik, dalam nats ini, bagaimana Abraham melakukan perintah Tuhan untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Perintah kedua di sini adalah bagaimana selanjutnya Abraham akan menjadi berkat. Di ayat keduanya ya. Jadi selanjutnya Abraham fokus kepada panggilan Allah tersebut dan dia taat untuk mau berangkat meninggalkan kaum keluarganya, tanah leluhurnya yang sudah masa depannya baik, ke tempat yang belum tahu tujuannya, arahnya, bahkan bagaimana nantinya di kehidupan di sana. Tetapi dia dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikannya dan tidak membiarkannya. Demikian juga bagi kita ya adik-adik, bahwa sesungguhnya bila kita fokus taat kepada Allah, Tuhan akan memberkati kita. Ya. Contohnya taat, kata-kata taat ini apabila adik-adik kepada orang tua mendengarkan nasihatnya, patuh, ya, otomatis adik-adik sudah terbentuk dan terlatih. Misalnya untuk belajar, sudah pasti bila mana taat adik-adik, patuh kepada orang tua, pelajaran tersebut adik-adik kuasai dan akhirnya bisa menjadi berkat orang lain karena sudah bisa membantu atau menolong orang yang masih lemah pelajarannya. Dan adik-adik bisa menguasai semua pelajaran ya, bahkan menjadi juaranya. Nah, demikianlah firman Tuhan ini melalui berkat Tuhan yang kita terima. Dengan ketaatan itu, kita orang Kristen diharapkan menjadi berkat dan saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Jadi, mari kita lomba-lomba ya, menjadi orang Kristen untuk menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang lain yang kita sudah terima dari Tuhan, dan terutama menyaksikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan lewat perbuatan dan perkataan dan tingkah laku kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang berkata pada hari ini, supaya kami taat kepada perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan, mampukan kami mendengarkan suara hati kami,
supaya kami melakukan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Allah, pakai kami seturut kehendak-Mu. Berkati orang tua kami dan juga kami di dalam masa sekolah ini supaya menjadi anak-anak yang setia dan taat kepadamu dan mau belajar dengan tekun dan selalu bersandarkan kepadamu. Berikan kami kesehatan ya Allah Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba sebutkan berkat apa saja yang sudah adik terima. Bang Niko, berkat apa yang sudah Bang terima dari Tuhan? Kesehatan. Apalagi Bang? Aku masih bisa dikasih sekolah. Diberikan kesempatan untuk sekolah. Apalagi tempat tinggal. Apalagi makanan. Masih banyak lagi berkat Tuhan yang sudah kita terima. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita nyanyikan ya. Bila topan keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh baik memberikan kami berkat-Mu. Sekarang persembahan ini kami serahkan hanya kepadamu. Terimalah menjadi kesukaan bagi-Mu dan berkat bagi kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada